Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang hari spesial di bulan November. Pas hari Senin tanggal 1 ada tasyakuran dari Pak Maseh, dan terlebih lagi saya menggunakan baju baru. Pertama-tama saya awali dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita diberi kesehatan, kemampuan dan kemampuan untuk berkumpul di ruang yang penuh barokah ini, yaitu ruang guru, dalam rangka praktik baik. Hari Selasa yang lalu, setelah saya diberi amanat oleh Pak Bambang, sudah terpikirkan diskusi dengan Pak Siki saya. Tiba-tiba kemarin Pak Bambang WA request untuk praktik baiknya itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, akhirnya buyar apa yang saya siapkan. Untungnya saya sudah didiklat jadi guru profesional. Jadi secepat kilat saya mengambil keputusan. Secepat belajar. Ya, karena yang di request oleh Pak Bambang profil pelajar Pancasila, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang masih belum ingat tentang apa profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Tiga, bergotong royong yang sekarang diaplikasikan untuk Singapura, temanya bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Dari keenam profil ini, mana yang sudah saya praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Akhirnya saya merenung, muncullah ini. Ya, akhirnya saya memilih profil pelajar Pancasila yang nomor 1, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini masih abstrak, terlalu meluas. Akhirnya saya searching, kemudian saya breakdown. Ternyata saya temukan masih yang tadi kebocoran dulu. Nah, saya breakdown, ternyata beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu kita harus memahami moralitas, memahami spiritual, dan memahami etika beradab yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Nah, inilah yang kira-kira pas yang di-request oleh Pak Bambang, profil yang ke-1. Dan akhirnya muncul ini. Ini kira-kira cocok ini. Berdoa sebelum berangkat kerja.
ini mengandung moralitas dan spiritualnya. Sebelum saya berangkat sekolah, saya ada ibadah yang katanya Ustadz itu luar biasa, yaitu pertama saya kecup kening istri saya. Saya kecup kening istri saya. Setelah itu saya berdoa, ya Allah, karena rute saya cukup jauh, sekitar 12 km, tapi ada yang lebih jauh lagi, yaitu Pak Siki. Dalam berdoa saya itu, ya Allah, berikanlah keselamatan baik kendaraan maupun diri saya sampai ke tempat tujuan. Akhirnya saya berangkat. Karena perjalanan ini cukup lama ya, kadang-kadang bisa 30 menit. Daripada saya itu diam-diam saja nyanyi-nyanyi, akhirnya saya membaca bacaan thayyibah. Saya kadang pikir, subhanallah, alhamdulillah, kadang kalau sudah bosan, saya baca surat-surat pendek, surat Birabinas, surat Falak, sebisa saya. Atau kalau sudah jenuh, baca sholawat. Itu 3 yang saya praktekkan dalam perjalanan menuju SMA 1 Peraksan. Ada suatu cerita spiritual. Ini pada bulan Oktober kemarin, teman saya MTFP itu berangkat ke kerja membonceng 2 anaknya. Anaknya ini kalau berangkat itu selalu bersolawat, zikir, dan nyanyinya baca-baca surat pendek. Itu ceritanya. Ada suatu kejadian, tiba-tiba kecelakaan. Si ibunya kemudian pingsan. Terus dalam pingsan itu sempat dia menanyakan anak saya. Ternyata anaknya itu selamat, dan ditanya alamatnya, yang ditunjukkan rumah neneknya. Jadi bukan rumahnya sendiri. Ya mungkin ini karena dari yang dia amalkan, sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kecelakaan dia itu tidak apa-apa, dan dia diantar ke rumahnya, di rumahnya orang tuanya. Tapi saya tidak minta kecelakaan, tidak ingin membuktikan saya selamat. Yang kedua, karena perjalanan saya itu cukup lama, 30 menit. Di sepanjang jalan itu saya menemui ada sekolah, ada pertigaan, ada perumahan, ada pasar. Apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk kebaikan saya, yang mungkin ini nanti bisa mengantarkan saya ke surga? Pada waktu perjalanan, misalkan saya melewati perumahan, ada orang yang mau menyeberang dari lawan arah saya menuju ke perumahan, atau mau belok menuju ke sekolah, atau mau menuju ke pasar. Lebih-lebih itu ibu-ibu dengan anak-anak. Akhirnya saya memperlambat sepeda motor saya. Walaupun saya senang ngebut, tapi kalau sudah akan mendekati titik-titik tadi, saya mengurangi kecepatan. Nah, apabila ada orang yang akan menyeberang, dalam perjalanan ini, apabila ada orang yang mau menyeberang menuju perumahan, menuju pasar, atau menuju sekolah, lebih-lebih itu ibu-ibu, saya memperpelan, mengurangi kecepatan. Kemudian saya berhenti, ya mirip seperti yang digambar itu. Saya berhenti, kemudian tangan saya itu menyetop yang di belakang, kemudian memberi klakson. Ayo nyebrang bu. Walaupun saya dari belakang itu dibel, tapi saya berhenti. Ada kepuasan tersendiri ke batin saya kalau bisa menyeberangkan ibu-ibu yang
mau menyeberang entah ke pasar, ke sekolah atau ke perumahannya itu. Tapi saya tidak pandang bulu itu bapak-bapak atau mobil, kalau memang itu saya mengurangi kecepatan. Ini praktik baik yang saya terapkan dalam perjalanan sepanjang perjalanan. Kalau menemukan saya bahagia sekali, kalau tidak menemukan saya dapat ibadah saya, amal saya ini. Itu dalam perjalanan. Kemudian sampai di sekolah seperti Bapak Ibu semuanya, mulai jam pertama, jam kedua, dan sampai jam terakhir melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ada biasanya pada jam-jam terakhir, begitu bel berbunyi, anak-anak sudah tidak konsentrasi, peserta didik sudah tidak konsentrasi, yang istilahnya gaduh sendiri, geridu sendiri mempersiapkan pulang. Bagaimana nilai-nilai profil pelajar Pancasila poin ke-1 ini bisa masuk ke anak-anak, bisa konsentrasi? Akhirnya saya memberikan pengantar, semua yang ada di atas meja masukkan ke dalam tas. Mari kita tutup dengan doa, agar doa ini yang saya garis bawahi, agar anak-anak itu mau berdoa secara sungguh-sungguh, secara serius. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pulang kita ke rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kendaraan maupun kita semuanya. Kadang saya beri ilustrasi, ada anak yang baru keluar dari rumah kecelakaan, ada yang baru keluar dari sekolah kecelakaan. Makanya untuk itu kita doa yang sungguh-sungguh, yang serius, yang fokus, minta kepada Allah agar pulang kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di rumah dengan selamat. Demikian pengalaman praktik saya, pengalaman praktik baik saya yang profil pelajar Pancasila nomor 1. Kesimpulannya, pada waktu berangkat saya berdoa, dan pada waktu di perjalanan saya membaca-baca thayyibah, dan saya coba berbuat baik, yaitu mendahulukan orang yang menyeberang, dan yang terakhir yaitu mengajak anak-anak berdoa, supaya anak berdoa secara serius agar pulang kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf kalau sebenarnya saya merasa tidak pantas ada di depan Bapak Ibu, karena banyak Bapak Ibu yang lebih luar biasa dibanding saya. Namun hari ini saya ingin sedang berbagi Bapak Ibu berkaitan dengan ini yang menurut saya salah satu yang sudah saya tekuni, dan alhamdulillah sudah ada yang muncul produk berkaitan dengan salah satu profil pelajar Pancasila yang diminta oleh Pak Bambang. Ada 6 Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya menyoroti yang ke 5 tentang benalar kritis dan juga ada kreatif dan juga mandiri, tapi yang menonjol di sini yaitu tentang benalar kritis Bapak Ibu. Jadi salah satu profil pelajar Pancasila yang insya Allah akan saya bagikan pada praktik pada hari ini, yaitu bagaimana kita benalar kritis melalui menulis artikel di media massa. Jadi kalau kemarin Bu Yonita menulis buku, hari ini saya ingin berbagi yang menulis artikel di media massa. Jadi mohon izin, di depan saya saya menampilkan ada gambar anak yang ingin nyemplung, ingin mencebur ke dalam laut. Jadi menulis artikel media massa ini harus diawali dengan memang nekat untuk kita berani menulis. Jadi tujuan utamanya adalah nekat. Jadi seperti saya Bapak Ibu sebelumnya memang belum pernah punya basic menulis ketika awal-awal SMA dulu, namun di mahasiswa itu saya berusaha untuk memberanikan diri menulis. Jadi ketika saya
menceburkan diri di Dewan Mahasiswa Fakultas. Waktu itu saya sudah mencoba menulis di artikel waktu itu, tapi bukan di Jawa Pos. Saya menulisnya di Harian Duta Masyarakat, kalau tidak salah. Dulu itu harian yang koran yang afiliasinya dengan NU PWNU Jatim. Jadi gitu Pak. Kemudian berikutnya, karena kita sudah nekat, maka berikutnya adalah terlebih dahulu saya juga sebelum menulis itu membayangkan manfaatnya apa untuk saya kalau saya itu menekuni dunia menulis artikel terutama Bapak Ibu. Karena saya orangnya ini Bapak Ibu pengen yang simple, jadi saya tidak begitu interest waktu itu untuk menulis buku ataupun untuk menulis penelitian panjang-panjang kecuali skripsi, sehingga saya lebih memilih untuk menulis artikel baik di blog maupun di koran. Jadi seperti itu. Jadi ternyata ketika saya berkontemplasi, merenungkan diri, itu ada beberapa manfaat yang insya Allah mungkin sampai saat ini bisa kita petik juga manfaatnya Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama aktualisasi diri, kemudian belajar bergerak dan berbagi, kemudian alhamdulillah ada cekerannya Bapak Ibu. Jadi tapi ini media tertentu. Jadi kalau Kompas insya Allah itu cekerannya 1 juta Bapak Ibu. Namun saya belum pernah tembus ke Kompas karena ya pesaingnya juga banyak, mulai dari guru besar sampai politisi-politisi. Jadi banyak sekali. Kemudian tapi kalau sudah tembus ya berarti tulisannya layak gitu. Kemudian untuk portofolio diri, jadi portofolio diri ini seperti kita yang bersatu sebagai pegawai negeri sipil, ini bisa digunakan untuk nantinya salah satu penilaian di angka kredit ya, kalau tidak salah tentang artikel tulisan ilmiah populer. Jadi tulisan ilmiah populer. Jadi ini kalau tidak salah nilainya kalau di media lokal 1,5, kalau di media nasional tidak salah 2. Jadi kalau bisa tembus Radar Bromo, insya Allah nanti 1,5. Jadi itu juga yang saya juga sejak mahasiswa sudah membayangkan besok misalnya saya mudah-mudahan keterima jadi guru, kalau misalnya naik pangkat mudah-mudahan bisa lewat karya-karya tulis saya berupa artikel. Jadi itu untuk manfaatnya. Kalau yang aktualisasi diri itu lebih kepada kepuasan diri seperti kata Pak Samsul tadi. Jadi saya itu setelah habis menuangkan ide-ide dan kemudian alhamdulillah bisa kemuat, itu seperti merasa ada energizer buat diri itu. Jadi kayak nyetrum. Jadi alhamdulillah berarti ide saya bisa lolos kurasi dari redaksi media ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar bergerak berbagi. Ini sebenarnya semboyannya ini Bapak Ibu guru penggerak. Namun saya melihat ketika kita sudah berani menuliskan dan kemudian itu bisa lolos kurasi media massa, itu artinya kita tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri, namun kita juga bisa menginspirasi orang lain harapannya. Jadi seperti itu. Dan terbukti alhamdulillah beberapa murid saya juga ketika saya masih GTT sudah ada yang pernah terinspirasi menulis, meskipun beberapa kali katanya artikelnya belum bisa tembus ke Radar Bromo. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita sudah tahu manfaatnya, berikutnya apa pertanyaannya, yaitu nah ini yang berikutnya, yaitu mulai dari mana. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan dari saya, meskipun sebenarnya karakter tiap orang beda. Jadi karakter tiap penulis artikel beda. Bisa saja dia terinspirasi tadi karena ada cekeran, atau misalnya karena ada ini portofolio diri, tapi bisa saja yang lain. Tapi untuk menyiasati itu ada beberapa yang ingin saya sharingkan dengan Bapak Ibu guru. Yang pertama, mulai dari mananya itu adalah pertama kita harus peka pada lingkungan sekitar atau perhatikan sekitar Anda. Jadi bahan-bahan tulisan saya Bapak Ibu ini untuk informasi banyak didapat untuk saat ini banyak didapat dari aktivitas sebagai guru maupun sebagai anggota masyarakat. Misalnya saya pernah nulis tentang Nasgor Cakmak melawan pandemi, itu adalah terinspirasi dari ketika itu terbit Radar Bromo, tidak salah bulan Juli atau September. Jadi itu terinspirasi dari tetangga saya yang dia itu karena pandemi di PHK sehingga harus banting setir menjadi penjual nasi goreng. Jadi dari situ saya mencoba dari hasil interaksi saya, wawancara dengan beliaunya, bukan wawancara formal sih, wawancara informal, saya buat menjadi artikel. Saya sambungkan dengan nilai-nilai
pendidikan dan juga sedikit pengetahuan tentang tenaga kerjaan, sehingga akhirnya menjadi sebuah opini. Jadi sekitar itu, maksudnya ide-ide itu ternyata ada di sekitar kita. Kemudian saya juga pernah nulis tentang yang berkaitan di sekolah, tentang yang terakhir, yang awal-awal dulu ketika saya dimana tentang bullying, Ibu. Jadi bullying dan juga ada juga tentang kekerasan seksual juga. Jadi bagaimana cerita-cerita murid saya yang pernah menjadi korban bullying maupun menjadi korban kekerasan seksual, tentu saja anonim, saya ilustrasikan lagi, ada yang menjadi cerpen dan juga ada yang menjadi artikel. Jadi tetap melindungi konfidensialitas anak-anak, namun setidaknya kisah itu bisa kita jadikan inspirasi bagi masyarakat untuk bisa turut mencegah maupun melawan tidak terjadi bullying atau kekerasan seksual. Jadi itu ada di sekitar kita, Ibu. Jadi ide-ide itu ada di sekitar kita, tinggal kita peka saja, mempekakan diri lagi untuk mengetahui sekitar. Yang kedua, sering baca artikel opini. Ini yang mungkin bisa saya sharingkan juga, Ibu. Untuk kompas.id itu sebenarnya bagi guru ini, Ibu, ada semacam perlakuan khusus. Jadi Kompas itu dulu waktu masih ulang tahun PGRI, mereka memberikan akses bagi anggota PGRI, kalau tidak salah kemarin dulu itu gratis 1 bulan atau 3 bulan awal. Namun ternyata setelah saya coba klik berikutnya, untuk setelah 3 bulan atau 1 bulan itu, ternyata benar hanya potongannya banyak, Pak. Jadi sampai saat ini saya langganan 1 bulan itu 10.000, 3 bulan 50.000, padahal kalau normalnya 1 bulan 55.000. Jadi 10.000 1 bulan saya sudah dapat akses kompas.id 1 bulan penuh. Nah, di situ saya e-paper itu saya habiskan juga untuk baca-baca dan pelajari karakter opini, termasuk referensi-referensi data yang bisa saya gunakan untuk menulis artikel. Jadi sering-sering baca untuk membiasakan kita tahu karakter opini yang dimaui oleh media massa, karena tidak semua media memiliki karakter yang sama. Seperti Kompas, mereka lebih senang lingkungan hidup, hak asasi manusia, kemudian yang berkaitan dengan nasionalisme. Kalau Jawa Pos ini lebih senang, kalau karakternya lebih senang isu-isu kelokalan, gitu. Jadi misalnya ya tentang kalau Probolinggo, kalau ada Bromo ya lebih baik temanya kalau misalnya bisa dikerucutkan ke Probolinggo Pasuruan, dikerucutkan ke sana. Jadi ada artikelnya sendiri, ada karakternya sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga dan keempatnya berhampir nyambung. Jadi update info terkini dan berdasarkan pengalaman dan ide Anda. Jadi misalnya kita sudah dapat insight atau misalnya kita dapat ilham dari pengalaman sekitar kita, nah itu kita tidak bisa serta-merta menuliskan langsung. Jadi misalnya kita mau menuliskan tentang keresahan kita anak-anak yang kecanduan gadget, itu tidak bisa kita langsung menuliskan di SMA 1 Keraksan beberapa anak saya merasa sudah kecanduan, itu tidak bisa karena temanya akan sangat lokal di Madura. Tapi harus disambungkan dengan misalnya ada data yang kita dapat dari koran, misalnya di Indonesia terkait kecanduan gadget korbannya sudah ada berapa, ini berdasarkan penelitiannya siapa. Jadi disinkronkan dengan info-info terkini. Kalau bisa ya memang ambil yang terkini, Ibu. Karena biasanya koran itu mereka pernah punya semboyan, saya pernah di media, semboyannya gini, berita hari ini itu adalah koran bekas. Jadi jika sudah termuat hari ini ya sudah, dia koran bekas. Nggak, harus cari yang lain, harus cari yang update lain gitu. Jadi ya pinter-pinternya penulis artikelnya untuk bisa menyambungkan dengan info-info terkini. Jadi seperti itu. Oke. Nah kalau sudah siap, monggo nanti bisa ada beberapa tips juga yang berarti kalau sudah artikel siap dan siap untuk menulis, ini mungkin sederhana tapi harus perhatikan waktu itu terkait typo. Ternyata typo atau kesalahan penulisan itu sangat mengganggu bagi teman-teman redaksi. Jadi kalau misalnya sudah teman-teman redaksi itu lihat ada 2 typo, misalnya laksanakan jadi laksanakan, atau ada huruf yang terbalik 2 saja, itu sudah tidak dilihat tidak tulisannya, karena menurut beliau-beliaunya ke tulisannya saja dia tidak aware apalagi dengan isinya. Jadi seperti itu. Jadi media itu karena mereka ya mungkin karena punya banyak stok opini lainnya, yaitu apalagi Kompas kalau sudah menurut dia itu sudah tidak oke penulisannya, ya sudah di del
Iya, banyak pilihan kan. Kemudian yang kedua, baca kembali artikel yang sudah ada buat minimal 2 kali lagi. Jadi kalau sudah jadi artikelnya, kalau masih buat jangan dibaca dulu Bapak Ibu. Maksudnya buat sudah segeraknya tangan dan pikiran kita. Buat sampai selesai baca lagi. Pasti nanti akan ada yang nggak nyambung. Karena kita kan biasanya kan bahkan nulis pokoknya sak keluarnya ini Bapak Ibu ide kita keluarnya ide, kemudian akhirnya kita udah nyambung nggak tahu. Nah ketika baca yang untuk kedua atau pertama kali ini mesti akan ketemu nanti mana yang nggak nyambung, mana yang tipu, jadi seperti itu minimal 2 kali. Dan terakhir kalau sudah siap monggo ini emailnya Radar Bromo Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin bisa tembus Bu Yuanita. Kemarin beliau tembus sudah tentang literasi di sempat kemarin juga menanyakan emailnya Radar Bromo. Saya beri ini dan alhamdulillah tembus di ruang publik radarbromo@yahoo.com. Ini memang khusus untuk penulisan artikel opini Bapak Ibu. Dan kalau misalnya bisa dimuat terkait tadi yang ceperan, ada ceperannya itu pertulisan 100.000 dipotong pajak 2,5% menjadi 97.500. Lumayan untuk buat beli pertama ke sini dari Probolinggo. Jadi itu waktu untuk berkaitan dengan praktik baik saya ini, monggo bisa ini. Terima kasih.